Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resmain Brutu dengan NIM 2302101198 dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi saya yang berjudul Mengelola Kualitas Pelayanan Publik, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik atau MPP. Definisi dan tujuan mengelola kualitas pelayanan publik merupakan tanggung jawab penting bagi setiap instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk memberikan layanan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Selanjutnya adalah langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mengelola kualitas pelayanan publik. 1. Menetapkan standar. Pemerintah dapat menetapkan standar untuk pelayanan publik seperti standar kualitas, standar layanan pelanggan, dan standar transparansi. Yang kedua, memonitor dan mengevaluasi. Pemerintah dapat memantau mengevaluasi kualitas pelayanan publik secara teratur untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Dan selanjutnya ialah nomor 3, meningkatkan transparansi. Pemerintah dapat meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik dengan membuat informasi lebih mudah diakses oleh warga. Yang keempat, meningkatkan aksesibilitas. Pemerintah dapat bekerja sama untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik bagi semua warga, termasuk mereka yang mungkin menghadapi hambatan seperti kecacatan atau kekurangan pendapatan. Dan yang terakhir adalah 5, meningkatkan efisiensi. Pemerintah dapat bekerja untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dengan mengurangi biaya, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan penggunaan teknologi. Manfaat kualitas pelayanan publik. 1. Meningkatkan kepuasan warga. Ketika pelayanan publik memenuhi standar kualitas, warga lebih cenderung merasa puas dengan layanan yang mereka terima. 2. Meningkatkan efektivitas. Ketika pelayanan publik dirancang dan dikelola dengan baik, mereka lebih cenderung mencapai hasil yang diinginkan bagi warga. Dan selanjutnya yang ketiga, meningkatkan transparansi. Ketika pemerintah membuat data dan laporan tersedia secara online dan memberikan informasi yang jelas dan ringkas tentang pelayanan dan biaya warga, dan dapat lebih memahami bagaimana pelayanan disampaikan dan bagaimana mereka dapat mengambil tindakan untuk mengatasi masalah. Dan selanjutnya yang keempat ialah meningkatkan aksesibilitas. Ketika pelayanan publik tersedia di semua wilayah dan tersedia bagi semua warga, termasuk mereka yang mungkin menghadapi hambatan seperti kecacatan atau kekurangan pendapatan, ini dapat mengarah pada peningkatan aksesibilitas dan mengurangi ketidaksetaraan. Dan selanjutnya yang kelima, meningkatkan kesejahteraan warga. Ketika pelayanan publik dirancang dan dikelola dengan baik, mereka dapat membantu meningkatkan kesejahteraan warga dan mengurangi ketidaksetaraan. Selanjutnya adalah faktor-faktor kualitas pelayanan publik. Ketersediaan ini mengacu pada ketersediaan pelayanan publik bagi warga. Yang kedua, aksesibilitas. Ini mengacu pada kemudahan warga dalam mengakses pelayanan publik. Ini termasuk apakah pelayanan tersedia di lokasi yang nyaman bagi warga, apakah ada biaya atau hambatan lain yang mencegah warga mengakses pelayanan, dan apakah pelayanan tersedia dalam bahasa yang warga bisa mengerti. Yang ketiga ialah kualitas. Ini mengacu pada kualitas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Ini termasuk apakah pelayanan memenuhi standar yang telah ditetapkan, apakah pelayanan disampaikan dengan cara yang profesional dan hormat, dan apakah pelayanan memberikan hasil yang baik bagi warga. Yang keempat adalah responsivitas. Ini mengacu pada kemampuan pemerintah untuk merespon kebutuhan dan kekhawatiran warga. Ini termasuk apakah pemerintah merespon umpan balik dari warga, apakah pemerintah mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah, dan apakah pemerintah transparan dalam cara mengelola pelayanan publik. Dan yang terakhir ialah transparansi. Ini mengacu pada kemampuan warga untuk mengakses informasi tentang pelayanan publik. Ini termasuk apakah pemerintah membuat data dan laporan tersedia secara online, apakah pemerintah memberikan informasi yang jelas dan ringkas tentang pelayanan biaya, dan apakah pemerintah merespon pertanyaan dan kekhawatiran warga. Jadi kesimpulannya ialah bahwasanya kualitas pelayanan publik sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk meningkatkannya, solusi yang bisa dilakukan antara lain adalah mengubah paradigma dan mentalitas pelayanan, menerapkan aturan yang tegas, serta merevisi perundang-undangan yang ada. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat tercipta pelayanan publik dan lebih dan memuaskan bagi masyarakat.